Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Masih tetap semangat? Alhamdulillah. Semoga anak ibu tetap ceria, tetap semangat. Nah, hari ini kita belajar masih di tema 3 tokoh dan penemuan pada subtema 3, yaitu ayo menjadi penemu. Nah, sebelum kita belajar, ada tujuan kita pembelajaran hari ini. Apa saja itu? Nah, 1. Siswa dapat menulis kosakata baku dalam teks eksplanasi dan dapat membuat kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Yang kedua, siswa dapat memahami dampak penemuan dalam bidang ekonomi. 3. Siswa dapat memahami penggunaan rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, siswa dapat memahami tentang tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, siswa dapat menyanyikan lagu dengan interval, nada, dan iringan alat musik. Nah, karena subtema 3, ayo menjadi penemu, hari ini apa yang kita akan temukan? Nah, kita akan menemukan tentang kosakata baku dan tidak baku. Apa itu kosakata baku dan tidak baku? Kita mulai dari kosakata baku. Kosakata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar yang mengacu pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dipakai untuk penulisan ilmiah dan percakapan pada acara formal. Sedangkan kosakata tidak baku adalah kosakata yang kebalikan dari kosakata baku dan digunakan dalam situasi non formal. Nah, berikutnya contoh kalimat. Contoh kalimatnya akan ibu berikan. Nih, contoh kalimat kosakata tidak baku dan contoh kalimat kosakata baku. Nih, Cailun adalah seorang yang berjasa dalam penemuan kertas sebagai media alat tulis di dunia. Sedangkan kosakata bakunya, Cailun adalah seorang yang berjasa dalam penemuan kertas sebagai media alat tulis di dunia. Apakah anak ibu sudah paham tentang kosakata tidak baku dan kosakata baku? Di sini ibu beri tanda garis bawah antara kosakata tidak baku kertas dan kosakata bakunya kertas. Oke ya, ibu berharap anak-anak ibu paham. Ya, kita akan menemukan kembali tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif, Nak? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita belajar tentang ciri-ciri kalimat efektif. Di sini ibu akan berikan nih. Yang pertama, mengandung subjek dan predikat. Tentunya kalian sudah tahu apa itu subjek dan predikat. Dan yang kedua, disusun sesuai urutan kalimat yang benar. Dan yang ketiga, menggunakan kata baku yang sesuai isi teks. Dan yang keempat, tidak bertele-tele. Dan yang terakhir, kelima, tidak bermakna ganda atau ambigu. Kemudian, di dalam contoh kalimat efektif, nih ibu berikan biar anak ibu bisa membedakan mana kalimat tidak efektif dan mana kalimat efektif. Contoh pertama, Andi datang agak terlambat
sehingga ia tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran. Ini di dalam kalimat tidak efektif. Kita ubah menjadi kalimat efektif. Apa yang terjadi? Perubahan apa yang kalian bisa lihat? Nah, ternyata kalimatnya berubah. Andi datang terlambat sehingga tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran. Contoh kedua, Anin yang memproduksi tas berkualitas. Kita jadikan menjadi kalimat efektif. Anin memproduksi tas berkualitas. Paham ya? Insya Allah ibu yakin anak ibu pandai semuanya. Jadi ibu berharap kalian bisa memahaminya. Tentang dampak penemuan dalam bidang ekonomi. Nah, kita belajar tentang sebelumnya nama-nama tokoh penemu. Apa saja itu? Tentunya kalian sudah familiar, sudah hafal, sudah pernah mendengar kelima tokoh penemu yang sudah ibu berikan. Yang pertama, Thomas Alva Edison. Kira-kira penemu apa ya? Nah, penemu lampu pijar. Cailun, penemu kertas. Gareth Augustus Morgan, penemu? Ya, penemu lalu lintas. Dan yang keempat, Mary Anderson, itu penemu wiper kaca mobil. Dan yang terakhir, Al-Farabi. Ini ternyata ada orang muslim ya, Al-Farabi, itu menemukan tangga nada. Ibu harap anak SDIT Darussalam yang menjadi generasi hebat bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat buat kita semuanya umat muslim. Masih dampak penemuan dalam bidang ekonomi, tapi ibu akan jelaskan tentang apa itu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu ibu akan jelaskan tentang yang pertama, produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Nah, sedangkan kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang ketiga, kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai barang atau jasa. Nah, masih kita belajar tentang produksi. Anak-anak ibu, produksi ibu akan kasih contoh proses pembuatan kertas. Nih, ibu akan berikan gambar pembuatan kertas secara tradisional dan secara modern. Kalian bisa perhatikan ketika pembuatan secara tradisional tanpa alat-alat modern, kalian bisa lihat secara manual, dan karena adanya penemuan-penemuan sehingga teknologi canggih membuat proses pembuatan kertas dibuat dengan alat-alat yang canggih. Kemudian yang kedua adalah distribusi. Nah, pada distribusi ibu akan memperkenalkan kalian tentang kegiatan ekspor. Apa itu kegiatan ekspor? Kegiatan ekspor ini adalah kegiatan menyalurkan barang atau komoditas dari dalam negeri ke negara lain. Jadi ibu garis bawahi, dari dalam negeri ke negara lain itu namanya ekspor. Nah, kemudian ada kegiatan ekspor, ada juga kegiatan impor. Apa kegiatan impor itu? Adalah kegiatan menyalurkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam. Nah, setelah kita belajar tentang penemuan, kita juga akan belajar tentang penemuan rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan paralel. Tidak hanya penemuan di bidang
transportasi atau di bidang komunikasi, kita akan menemukan juga tentang penemuan di bidang listrik, yaitu kita belajar tentang rangkaian seri dan paralel. Seri, Ibu mulai dari pengertian, kelebihan, kekurangan, serta contoh gambarnya. Rangkaian seri itu adalah rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang berderet tanpa cabang. Apa kelebihannya? Membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya pembuatan lebih murah. Kekurangannya, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan yang lainnya padam. Lampu menyala lebih redup, itu ada di rangkaian seri. Gambarnya kalian bisa lihat. Nah, paham ya? Nah, Ibu akan menjelaskan juga tentang rangkaian paralel. Apa itu rangkaian paralel? Rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Kelebihannya apa? Kelebihan rangkaian paralel, jika salah satu aliran listrik diputus, maka yang lainnya tetap menyala. Kekurangannya apa? Nah, kekurangannya membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya lebih besar. Kalau dilihat dari gambarnya, kalian bisa lihat. Nah, seperti inilah rangkaian paralel. Selanjutnya, nah, Ibu akan menjelaskan tentang penggunaan rangkaian seri. Ternyata rangkaian seri itu, nah, penggunaannya di kehidupan sehari-hari kalian bisa lihat di mana? Nah, pada lampu neon, di dalam setrika listrik, dan juga kulkas, pada saklar, dalam alat-alat rumah tangga seperti AC, kipas, kulkas, dan lain-lain. Selain rangkaian seri, ada juga penggunaan rangkaian paralel di kehidupan sehari-hari. Di mana ya? Nih, pada penggunaan lampu lalu lintas, keyboard komputer, rangkaian lampu rumah. Nah, sudah paham ya anak-anak Ibu ya tentang penggunaan rangkaian seri dan paralel? Berikutnya, berhubungan dengan lampu lalu lintas, sebagai warga negara yang baik, kita harus bertanggung jawab tentang penggunaan semua yang telah disediakan fasilitas oleh negara, yaitu yang tadi kita telah belajar tentang lampu lalu lintas. Nah, berbicara tentang tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu nih tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu merupakan sikap menyadari akan kewajiban yang dimilikinya. Contohnya apa? Nah, bertanggung jawab dalam menjalankan ibadah, bertanggung jawab dalam membantu orang tua, dan juga bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dari guru. Kemudian Ibu jelaskan juga tentang hak. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang. Tentunya anak Ibu semuanya sudah belajar nih tentang hak di kelas 5 atau sebelumnya bahkan. Contohnya apa hak kita? Hak mendapatkan kehidupan yang damai, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan ketenangan dalam menjalankan ibadah, hak memperoleh kasih sayang, dan lain-lain. Kemudian Ibu juga akan menjelaskan tentang kewajiban. Kewajiban, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Nih contoh-contohnya. Apa kewajiban kita? Mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, mematuhi peraturan lalu lintas, membantu orang tua, memakai seragam sekolah, dan lain-lain. Oke,
setelah kita mempelajari tentang penemu-penemu, Ibu juga akan mengajak kalian menyanyikan lagu dengan interval nada dan iringan alat musik. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu interval nada itu apa. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lain. Ada juga ensemble. Apa itu ensemble? Ensemble adalah permainan musik yang dibawakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama. Masih semangat? Ya, mudah-mudahan kita masih semangat ya nak. Ibu akan untuk menyanyikan lagu yang berjudul Cublak Cublak Suang. Are you ready? Nah, tentunya mari kita menyanyikan lagu Cublak Cublak Suang. Nah, ternyata alhamdulillah kita telah sampai di akhir pembelajaran. Ibu berharap apa yang sudah kita pelajari hari ini semoga anak ibu bisa memahaminya
Dan Ibu akan berikan tugas ke kalian semuanya, yaitu ada di halaman 84 nomor 1. Paham ya? Kerjakan di buku tulis dengan tulisan yang rapi, hanya halaman 84 nomor 1 ya. Anak-anak paham? Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.